Anis Kemita akan membahas mengenai strength and weakness of fiscal policy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai pilihan-pilihan kebijakan yang ada. Menurut saya, topik ini masuk akal untuk kita bahas apa yang baik dan apa yang buruk mengenai kebijakan fiskal, sehingga kita bisa membandingkan dengan pilihan kebijakan yang lain. Pertama, kita bisa melihat bahwa kebijakan fiskal itu sangat cepat. Bayangkan saja bahwa pemerintah memutuskan akan membangun sebuah jalan raya. Setelah memutuskan hal itu, lalu bagian yang paling sulit adalah mendapatkan hasil dari keputusan tersebut dan melewati hukum yang ada, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, di saat pemerintah membuat suatu keputusan, baru dimulailah untuk membayar para pekerja, membayar bahan material, membayar biaya bahan bakar, dan ini langsung masuk ke aggregate demand dan langsung ke GDP. Sehingga ini adalah keunggulan dari kebijakan fiskal apabila dibandingkan dengan yang lain. Namun, kelemahannya adalah sebagian besar dari orang yang melaksanakan kebijakan fiskal adalah bukan para ahli ekonomi serta bukan ahli teknis, dan mereka juga mempunyai rencana yang lain. Dengan kata lain, pada saat kita melihat beberapa kebijakan yang lain seperti kebijakan moneter, kita akan melihat orang yang membuat keputusan yang biasanya adalah PhD ekonom, bekerja dengan model yang besar, mempunyai informasi yang sangat baik mengenai perkembangan terbaru, dan yang mereka pikirkan adalah menstabilkan perekonomian. Tetapi, para politikus yang menyetujui anggaran belanja dan pajak yang pada dasarnya memikirkan segala macam hal, tetapi mereka jarang memikirkan masalah perekonomian, sehingga mereka mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terkadang, masalah yang kita miliki mengenai kebijakan fiskal itu adalah sederhana, dan hal itu dapat disalahgunakan dalam banyak cara. Sebagai contoh, bisa digunakan untuk memenangkan pemilihan umum, bisa digunakan dalam menanggapi informasi yang salah, dan ini kemungkinan yang menjadi kelemahan paling besar dari kebijakan fiskal, dan hal itu tidak dilaksanakan oleh para ahli ekonomi yang independen. Terkadang, pengaruh ini sangat penting kita bicarakan mengenai kebijakan fiskal yang benar-benar menghasilkan siklus bisnis politik. Para politikus setelah pemilihan umum akan memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kita harus mengurangi defisit dan harus mengurangi hutang serta memotong anggaran dan meningkatkan pajak. Mereka bisa melakukan hal itu karena mereka tidak menghadapi pemilihan secara langsung, tetapi sejalannya waktu, beberapa tahun terakhir sebelum pemilihan, mungkin mereka mengatakan bahwa orang akan memberikan suara untuknya apabila mereka meningkatkan anggaran pada program mereka dan memotong pajaknya. Ini mungkin akan menurunkan defisit, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ekonomi untuk bergerak sedikit dalam menanggapi politik perubahan daripada apa yang benar-benar dibutuhkan. Pertimbangan penting lainnya adalah seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kebijakan fiskal itu cepat sekali agar kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Tetapi, jangka waktu antara pada saat masalah terjadi dan pada saat benar-benar memutuskan mengenai apa yang harus dilakukan itu sangat penting. Coba pikirkan tentang Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, dengan perdebatan plafon hutang, pemotongan belanja wajib, dan meningkatkan wajib pajak, hal itu akan memakan waktu yang panjang untuk pemerintah agar bisa membuka pikiran mereka apa yang harus dilakukan, dan mereka masih belum bisa memutuskan dalam banyak cara. Bagaimana untuk mengatasi hutang dalam waktu yang panjang? Bagaimana untuk menyingkirkan struktural defisit? Oleh karena itu, membuat keputusan sangat tidak efisien dalam lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan fiskal. Ini berarti terkadang sejalannya waktu mereka membuka pikirannya bahwa kebijakan fiskal mungkin tidak tepat. Mungkin ini memakan waktu yang lama untuk memutuskan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan pada saat mereka memutuskan, perekonomian berada dalam kesenjangan inflasi dan itu akan menjadi kebijakan yang salah. Beberapa ahli ekonomi berpikir bahwa semua faktor yang berbeda itu sangat penting, bahwa kebijakan fiskal itu benar-benar memperkeruh dan kita harus membawanya keluar. Kebijakan fiskal dilakukan oleh lembaga-lembaga politik yang sangat berpengaruh, dan ini menjadi kemungkinan kelemahan terbesar dan alasan mengapa kita memilih struktural defisit
dan meningkatnya hutang dari waktu ke waktu.